Mari kita lanjutkan kajian kita mengenai kehidupan akhirat. Pada subuh kemarin kita membahas ayat surah Al-Ankabut ayat 45, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah untuk membaca ayat-ayat Quran dengan memberi perintah untuk sholat dan memberitakan bagaimana kedudukan sholat itu, ya. Ibadah yang paling tinggi. Di sini arah daripada ayat-ayat selanjutnya dan ayat-ayat sebelumnya berbeda dengan ayat mengenai baca Quran dan sholat di dalam surah Fatir. Saya akan memberikan singkat saja karena mudah-mudahan kita akhiri subuh ini kalau bisa mengenai orang yang masuk surga berkait dengan alhamdulillah yang pertama, ya. Ayat sebelumnya, ya, 4 ayat sebelumnya, ya, menceritakan masalah tauhid, ya, masalah tauhid dengan memberikan contoh, ya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah, ya. Dan sesungguhnya itu lemah, sarang laba-laba lemah. Ini tauhid, ya. 4 ayat sebelumnya itu mengenai tauhid. Kemudian 3 ayat setelahnya, yaitu ayat 46, 47, 48, masalah dakwah, ya. Masalah dakwah diingatkan bahwa untuk menjadi dakwah pendakwah khususnya berkenaan dengan orang musyrik betul-betul paham, ya. Dakwah dengan orang musyrik, orang-orang yang bukan Islam, orang kafir itu harus betul-betul paham bagaimana persoalan kejiwaan mereka, perilaku mereka, ya. Sikap mereka terhadap agama Islam harus betul-betul kita paham. Kalau tidak, menimbulkan masalah, gitu, ya. Harus sabar. Ini diingatkan dalam ayat 46, wala tujadilu, dan janganlah kamu mendebat ahlal kitab, ahli-ahli kitab-kitab sebelum ini, Taurat, Injil yang ada sekarang, katakan saya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, hasilnya lebih baik, hubungan lebih baik, ya, itu pesan. Jadi setelah Rasulullah disuruh membaca ayat-ayat Quran, dipesankan untuk perintah mengerjakan sholat, dan dijelaskan bagaimana kedudukan sholat itu, yang dapat mencegah segala kelakuan-kelakuan yang fasik, ya, mungkar. Kemudian bagaimana zikir
merupakan target utama di dalam kita sholat, sehingga betul-betul sholat kita pahami dengan sebenar-benarnya dan ditugaskan, diingatkan jangan menebat ahli kitab kecuali dengan hasil yang lebih baik gitu ya. Mengenai sholat sudah saya jelaskan sepintas ya, bagaimana sholat itu bergerak ya, bergerak dari an sholatim sahun, itu sholat yang harus kita rasakan betul-betul bahwa sholat kita itu banyak kelemahan. Sahun itu jamak, banyak kelemahan sehingga kita lalai, dan lalai di situ banyak lalainya. Memang ada ulama memberikan contoh bagaimana yang lalai itu, tapi kita yakin bahwa kita tidak akan mencapai mengatasi sahun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala sholatihim daimun, ala proses mencapai sholat yang konsisten terus menerus. Kemudian ala sholatihim hafizun, sholat di dalam proses memelihara sholat. Tapi hafizun itu berarti kondisi kejiwaan seseorang yang berusaha menguatkan apa yang kita pahami. Jadi apa yang kita pahami sekarang mengenai sholat, bagi orang-orang hafizun itu berusaha untuk menguatkan pengertian-pengertian itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai fi sholatihim khasyu'un, di mana sholat itu merupakan sholat yang khusyuk. Kemudian diulang lagi dalam surah Al-Mu'minun di bawah an sholatihim fi sholatihim khasyu'un, itu diulang lagi 2 kali, dari diulang ala sholatihim hafizun. Jadi fi sholatihim khasyu'un, orang yang sembahyang khusyuk itu diapit oleh 2 kata, ala sholatihim hafizun, dikuatkan, kemudian diulang lagi di bawah ala sholati fi sholatihim khasyu'un, diulang lagi fi sholatihim hafizun. Ya, mudah-mudahan kita memahami, mudah-mudahan bergerak sholat kita menuju sholat khusyuk. Jangan merasa sudah baik, peganglah ayat terakhir, ayat yang di surah terakhir Al-Ma'un itu ya, fi ala an sholatihim hafiz an sholatihim sahun. Banyak kelalaian-kelalaian kita ya. Dengan menyadari bahwa sholat kita itu banyak lalai, banyak lengah, banyak hal yang kita tidak tahu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita ya. Kemudian akhir di sini sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami, yaitu ayat terakhir yang perlu kita resapi supaya Al-Quran itu betul-betul A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Jadi orang-orang berilmu itu insyaallah Tuhan memberikan
kepada kita supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati, ya, masuk ke dalam hati sebagai suatu ilmu yang menjadi tameng, menjadi alat menolak dari godaan-godaan setan. Di sudut tempat setan itu menggoda kita kan di sudur. Maka di sudur itulah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kita, ayat-ayat Quran yang membenarkan, yang menjelaskan sehingga betul-betul dipahami dengan baik, ya. Ayat 49 ayat yang 49, ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm, orang yang diberi ilmu, wa yajhadu bi ayatina ila zalim, bagi orang-orang yang mengingkari. Yahdu itu asal katanya jahada itu mengingkari, sebetulnya hatinya tuh ada pengertian itu, gitu ya. Misalnya kita sependapat dengan A dalam hati kecil kita, tapi karena sifat kita sudah mengingkari, bagaimanapun diingkari, walaupun hati kita cenderung sebetulnya itu yang benar. Nah, itu pengertian jahada, ya, jahada, asal kata jahada itu. Nah, saya kira cukup dulu ya berkenaan dengan pembacaan uraian mengenai surah Al-Ankabut ayat 45. Nanti saya lihat keseluruhan, ya, di dalam surah Fatir 29 ayat 28 27, ya. Sebelumnya itu menggambarkan ilmu, ya. Ilmu berkenaan dengan alam, ya kan? Berkenaan dengan gunung-gunung, berkenaan dengan binatang, berkenaan dengan buah-buahan, artinya ilmu pengetahuan. Dan orang yang takut kepada Allah karena pengetahuan itulah orang yang disebut ulama. Jadi siapapun ulama, walaupun mungkin orangnya tidak terkenal, biasa-biasa saja, pendiam mungkin, tapi karena takut luar biasa, karena dia tahu, itulah ulama yang didefinisikan menurut Al-Quran, ya, bukan definisi menurut hadis Rasulullah SAW. Nah, gambaran ilmu di dalam agama kita, jadi ilmu itu tidak membedakan ilmu dunia maupun ilmu akhirat, tidak membedakan. Di dalam surah Al-Alaq, ya, kita sudah baca, kita sudah bahas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan Tuhanmu yang maha mulia. Nah, di sini dua ilmu itu. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia ilmu dengan pena. Artinya ilmu yang diperoleh dari hasil pengamatan, hasil penelitian, hasil penglihatan, hasil pendengaran, gitu, sehingga menghasilkan ilmu. Kalau sepanjang ilmu yang dimungkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat diperoleh dari sarana yang ada,
maka ilmu itu tidak akan diberikan kecuali ilmu itu kita tidak mungkin tahu, ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Apa yang dia tahu? Misalnya, siapa yang bisa tahu mengenai kehidupan akhirat? Ya, siapa? Kan mungkin kita bisa tahu mengenai kehidupan akhirat itu kalau seandainya tidak diberitahu. Gitu. Maka itulah ilmu wahyu. Ya. Kalau untuk umat Nabi Muhammad SAW yaitu Quran. Ya. Allamal insana ma lam ya'lam. Kita tidak mengetahui mengenai hari akhirat, kematian, mengenai surga dan neraka. Tapi ilmu itu harus terhubung dengan ilmu yang dunia ini. Tidak mungkin dia tidak terhubung. Misalnya, kita tahu bahwa kita akan meninggal dunia, kan? Akan menghadapi kehidupan pengadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau berhasil kita masuk surga, kita berhasil masuk neraka. Harus terhubung dengan ilmu yang ada sekarang di dunia ini. Supaya kita yakin kepada ilmu akhirat itu. Bagaimana dia terhubung? Kenyataannya setiap makhluk, setiap manusia mati. Artinya ada kematian yang kita jalani. Kita tahu bahwa si A mati. Itu pengetahuan sekarang kita bisa lihat si A mati. Dan kita yakin bahwa si A nanti akan diadili, ya, akan masuk kubur. Gitu. Harus terhubung dengan ilmu yang ada sekarang ini. Jadi untuk memberi keyakinan pada ilmu akhirat, kita harus mampu dengan ilmu yang ada di dunia ini, bahwa ilmu akhirat itu terhubung dengan ilmu yang ada di dunia ini. Misalnya, kita tahu bahwa ada pengadilan yang tidak adil, ya, pengadilan yang tidak adil, pengadilan yang memihak pada duit misalnya, ya. Kita tahu. Nah, pengetahuan inilah memberi keyakinan kepada kita bahwa hari akhirat itu ada, pengadilan yang benar-benar adil itu ada. Karena kenyataan di dunia ini banyak pengadilan tidak adil. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tujuan ilmu itu tidak lain supaya kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. La tuti'hu wasjud waqtar. Bertambah sujud. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, jika ilmu bertambah, ya, jika ilmu bertambah kepada seseorang, tapi tidak bertambah dekat, ya, dia tambah sombong, ponga, maka ilmu yang ada itu kecuali bertambah jauh. Nah, gitu. Kalau kita melihat seorang yang berilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, menghasilkan dia semakin ponga, semakin sombong, sebetulnya ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi dia kecuali bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir ayat surah Al-A'la ini, wasjud waqtarib. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang seperti ini, bertambah ilmu, ya, semakin mendalam, semakin
semakin sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat ilmu. Sebab kalau ilmu itu tidak sampai ke situ, maka ilmu itu tidak seimbang. Di dalam surah Ar-Rum diingatkan, surah Ar-Rum ayat 70, ayat 7, nomor 7. Ya. Kita tahu ya'lamu zahiran fil hayatid dunya, tahu ilmu dunia itu kita hebat, tapi ilmu akhirat kita lalai. Nah, kita jangan sampai kita paham betul ilmu dunia, kita paham betul ilmu akhirat yang seimbang, ya, sehingga hidup kita menjadi baik, ya. Sebab kalau orang ilmu dunianya seimbang, ilmu dunianya hebat, keren, hebat, tapi ilmu akhiratnya kosong, itulah maka kita sering mendengar setelah dia pensiun, setelah dia tidak berharga lagi di masyarakat, terus dia bilang sebenarnya ilmu akhirat lah, ilmu agama lah yang penting. Itu karena begitu. Orang yang punya kelebihan dalam ilmu dunia, tapi orang yang kelebihan dalam ilmu akhirat juga masalah juga, ya. Jadi ilmu dunia dan ilmu akhirat itu harus seimbang, karena kita menghadapi musuh. Misalnya ya, ilmu ekonomi, ilmu ekonomi itu netral. Ilmu ekonomi itu netral sebenarnya. Kalau dimasukkan unsur-unsur syariah, maka itu menjadi ilmu ekonomi syariah. Tapi kalau dimasukkan unsur-unsur kapitalis, unsur kapitalis itu pertama riba, kedua gharar, ketiga rakus, maka ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi yang masuk ke dalam kapitalis, gitu. Itu kita harus berjuang. Maka orang-orang yang punya ilmu ekonomi, punya pengetahuan agama, dia harus berjuang di dalam hal pertarungan itu, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu dan semakin dekat dengan Allah dan semakin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.